Di Sukabumi, terdapat beberapa tempat menarik yang di dalamnya tersimpan sejarah kelam bangsa Indonesia. Salah satunya di kawasan Secapapoli yang akan saya kunjungi. Di depan Secapapoli Sukabumi. Secapapoli ini berfungsi sebagai sekolah pembentukan perwira yang nantinya akan ditugaskan di luar Pulau Jawa, yakni Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, di sini juga terdapat satu museum yang menggambarkan sejarah kepolisian pada zaman dahulu. Mau tahu bagaimana? Yuk ikuti saya. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari Pordi. Nah, di Sukabumi ini diawali pada tahun 1925 ketika sekolah kepolisian di Bogor dipindahkan ke kota Sukabumi. Sebelumnya di Sukabumi, pusat pendidikan kepolisian diberi nama Offleading School for Hit Personnel, Dervoliti. Dan baru dilaksanakan pendidikan calon perwira kepolisian untuk tingkat komisaris polisi, inspektur, dan hupagen polisi. Dan juga dibuka pendidikan inspektur panpoliti angkatan keempat, serta terdapat 2 orang siswa Indonesia yang mengikuti pendidikan ini dan hanya ada seorang siswa Indonesia pada angkatan berikutnya. Lamanya pendidikan adalah 1 tahun. Sejak dulu. Nah, pada saat itu, mata pelajaran yang diberikan meliputi politi, ordonansi, hukum adat, pengadilan, proses verbal, hukum acara pidana, hukum pidana, kriminologi, daktiloskopi, bahasa Belanda, Melayu dan Jawa, baris berbaris, mengemudi sepeda motor, serta teknik motor. Di samping itu, diselenggarakan pendidikan khusus untuk mantri polisi, postius komandan, reserse, dan agen polisi. Di kawasan Secapapoli ini terdapat benda-benda bersejarah yang menggambarkan sejarah penting kepolisian pada zaman dahulu. Nah, salah satunya terdapat di belakang saya, yaitu pesawat Cessna buatan Amerika Serikat pada tahun 1960. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Saat ini saya sedang berada di Gedung Juang Sumantri Sakuni. Gedung ini berfungsi sebagai museum yang melestarikan sejarah kepolisian di Sukabumi. Gedung ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1960 atas prakarsa Jenderal Polisi Anton Sujarwo. Penasaran? Yuk kita lihat ke bawah. Di dalam Gedung Juang yang berukuran kurang lebih 600 meter persegi ini tersimpan berbagai foto yang menceritakan sejarah kepolisian dan sekolah kepolisian di Sukabumi. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri.
Foto-foto ini dibagi ke dalam 4 panel. Panel pertama yang berisi foto-foto dari perbandingan tugas polisi, mulai dari zaman penjajahan Belanda dan Jepang, data sejarah kesaksian Perang 10 November di Surabaya, hingga peristiwa perobekan bendera Belanda di Surabaya. Di panel kedua, kita dapat melihat foto-foto mengenai sejarah pendidikan kepolisian, seperti pendidikan siswa inspektur wanita di Bukit Tinggi tahun 1948, kemudian di Sukabumi pada tahun 1950. Di panel ketiga, terdapat foto-foto yang bertemakan operasi militer kepolisian. Salah satunya peristiwa penimbunan senjata api oleh seseorang berkebangsaan Belanda bernama Mr. Smith dan akhirnya tertangkap di daerah Cipaganti, Bandung. Tanah air Jaya Sakti, gugur bungaku di taman bakti. Di panel terakhir terdapat foto pimpinan Polri terdahulu seperti Jenderal Polisi RS Sukanto Cokroaminoto, Kepala Polri pertama yang menjabat dari tahun 1945 sampai 1959. Juga foto para gubernur aktual Sukabumi, termasuk Brigjen Polisi Dr. Randra Sumantri Sakimi yang menjadi gubernur akpol dari tahun 1965 sampai 1967. Gugur pahlawanku, Hal lain yang dapat dilihat di museum ini adalah satu rambu lalu lintas yang digunakan pada zaman dahulu, yang hanya memiliki 2 warna saja, yaitu merah dan hijau. Museum yang diprakarsai oleh Jenderal Polisi Anton Sujarwo ini dibangun pada awal tahun 1986 dan diresmikan pada tanggal 1 Juli 1986 bertepatan dengan Hari Jadi Kepolisian yang ke-40. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengingat pepatah yang mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. sudah janji bakti.